Shalom dan selamat datang di dalam persekutuan bersama-sama dengan kami sekarang untuk belajar firman Tuhan. Kami ingin juga menyampaikan selamat datang di dalam Indino Ministries, dan saudara-saudara kalau berminat untuk lebih mengetahui beberapa pelajaran-pelajaran yang kami sudah edarkan melalui YouTube, silakan menjadi pelanggan di dalam Indino Ministries. Nah, saudara-saudara yang juga ingin supaya ada bahan, misalnya kalau ada pertanyaan atau bahan yang khusus yang saudara-saudara inginkan supaya kita bahas di dalam pelayanan ini, kami juga dengan senang hati melakukan, dan kami akan usahakan untuk membawa dan membahasnya di dalam pelayanan ini. Nah, saudara-saudara, kami juga ingin menyampaikan banyak terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mengajukan pokok yang diinginkan supaya dibahas. Kami juga memberikan satu tawaran kepada saudara-saudara yang mungkin ingin di dalam bahasa Inggris. Kalau seandainya saudara-saudara yang lebih senang dan lebih menguasai bahasa Inggris, kami juga bersedia untuk melakukannya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Filipina, bahasa Cebuano boleh juga. Atau bagi mereka yang mungkin berbahasa Portugis, silakan juga mengajukan pertanyaan dan permohonan, dan kami dengan senang hati kami akan usahakan. Nah, saudara-saudara, pada saat ini kita menerima satu permintaan supaya dibahas satu pokok yang menyangkut tentang gereja. Nah, pertanyaan ini adalah mengapa ada dispensasi rahasia? Atau bisa saja kalau kita melihat memang di dalam bahasa secara literal kata dispensasi itu dia memang sulit ditemukan, tetapi dalam bahasa Inggris itu ditemukan kata itu dispensation. Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, tugas penyelenggaraan. Nah, saudara-saudara, karena ini kalau kita bertanya tentang mengapa atau apa adanya di dalam yang ajarannya tentang dispensasi atau tugas penyelenggaraan rahasia itu. Nah, zaman ini yang disebutkan dispensasi anugerah atau tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah, ini juga disebut sebagai tugas penyelenggaraan rahasia. Dan juga disebutkan ini sebagian besar daripada teolog-teolog di dunia, mereka mungkin lebih banyak menggunakan kata zaman gereja atau zaman gereja tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang menghantar kita di dalam pelajaran yang kita akan bahas pada saat ini. Misalnya, kalau seandainya saudara ditanyakan, apakah kekristenan yang dimulaikan oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, apakah sama dengan kekristenan yang sekarang saudara anut? Apakah ajarannya dari gereja dan kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan ke-12 Rasul itu sama dengan apa yang saudara anut sekarang? Nah, kita mengetahui bahwa kekristenan itu sesungguhnya dimulaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, itu benar. Sehingga membawa nama Christianity. Karena itu berarti yang memulaikannya, foundernya adalah pendirinya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sekarang tetapi kita harus mengetahui bahwa pada abad pertama, pada waktu Tuhan Yesus Kristus memulaikan pelayanannya atau memulaikan kekristenan, kekristenan yang dikenal pada waktu itu, itulah yang kita sebutkan Judeo-Christianity atau kekristenan yang bernuansa Yahudi. Sedangkan apa yang dimulaikan oleh Rasul Paulus dan juga apa yang lebih berkembang pada zaman sekarang, memang inilah yang kita sebutkan adalah Hellenistic Christianity atau kekristenan yang bukan Yahudi. Kalau kekristenan Yahudi, memang dia berpusat pada ajarannya itu dan kehidupannya itu, teologinya itu berpusat kepada hukum Musa. Sehingga itu disebutkan Judeo-Christianity.
Sedangkan kalau kita sebutkan Hellenistic Christianity atau sebenarnya kekristenan yang berbeda dengan yang bukan Yahudi, itu kita melihat bahwa bukan berpusat kepada hukum Taurat atau hukum Musa. Nah, saudara-saudara, saya ingin yang pertama itu kalau kita berpikir apa sebenarnya yang mengapa sampai kita berpikir ini. Pernah saya dulu pada waktu saya mempertahankan tesis saya untuk S2, salah satu penguji, karena saya membawa menulis dengan judul The Uniqueness of the Church, the Body of Christ, dan selanjutnya. Dan ini adalah kalau dalam bahasa Indonesia adalah keunikan dari gereja tubuh Kristus. Salah satu penguji dia bertanya, Pak Mario, mengapa sampai menggunakan tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus atau the body of Christ? Mengapa tidak digunakan the bride of Christ atau pengantin domba atau pengantin Kristus? Dan saya katakan dan saya menjawab bahwa istilah ini sebenarnya sangat unik karena tidak pernah ditemukan dan kita tidak akan menemukan dari penulis-penulis lain selain daripada penulis itu Rasul Paulus. Berarti di luar daripada tulisan Rasul Paulus, kitab-kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus, istilah ini kita tidak bisa akan temukan. Nah, saudara-saudara, sehingga istilah ini memang khusus dia untuk apa yang dikatakan di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang apa itu isi, sebenarnya apa isinya dalam dispensasi, kalau dikatakan mengapa sampai disebutkan dia dispensasi rahasia atau tugas penyelenggaraan rahasia. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat yang pertama, karena ini sebenarnya dimulaikan pada waktu penolakan daripada bangsa Israel. Mereka menolak mereka menolak Yesus dan juga menolak penawaran kerajaan, kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dan juga kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias. Mereka itu menolak. Nah, saudara-saudara, bukan hanya itu, sesudah mereka menolak, Allah itu memberi hukuman kepada bangsa Israel. Saya hanya mengulang. Bangsa Israel itu karena penolakan mereka dalam Roma pasal 11, itu ada berapa istilah yang digunakan kalau di dalam bahasa Inggris. Kata itu set aside, atau mereka ditempatkan di samping, dikesampingkan. Nah, ada juga yang dikatakan di situ the fall of the nation Israel, atau kejatuhan daripada bangsa Israel. Mereka itu juga dibutakan, dikatakan dibutakan. Mereka itu dipotong dari pohon zaitun. Nah, semuanya ini sebenarnya istilah-istilah untuk menggambarkan posisi daripada bangsa Israel pada zaman sekarang. Nah, kita mengetahui bahwa bangsa Israel itu sebenarnya adalah the channel of blessing untuk seluruh dunia. Maksudnya ini adalah mereka sebenarnya adalah saluran berkat untuk seluruh dunia, untuk menyampaikan kehendak Allah dan kebenaran itu kepada seluruh dunia. Tetapi ternyata mereka itu tidak menerima. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam Roma pasal 11 ayat 32, Alkitab berkata, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Coba perhatikan di situ. Dia berkata mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Maksudnya di sini Allah itu menempatkan seluruh dunia, baik orang Yahudi dan juga orang bukan Yahudi, pada level yang sama. Tidak ada yang lebih khusus seperti dahulu, bahwa mereka itu selalu disebutkan sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, walaupun mereka itu di sebagian besar tidak percaya. Mereka disebutkan sebagai umat kudus, walaupun mereka bukan orang-orang yang kudus sebenarnya, karena mereka tidak semua yang percaya. Dalam artinya ini mereka adalah satu umat yang dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Nah, sekarang pada waktu posisi mereka diturunkan dan dihukum seluruh dunia ini, sebenarnya dunia sudah tidak ada harapan. Kalau pengharapan kita untuk melalui datanglah pengharapan kita dengan kebangkitan daripada bangsa Israel, berarti waktu itu kita sama sekali tidak ada pengharapan. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan?
Dengan cara ini, dengan Allah mengurung, menempatkan semua pada tara yang sama, pada level yang sama, sekarang semua orang sudah di bawah hukuman. Tetapi yang dibuat Allah adalah Dia membuka satu zaman yang disebutkan zaman rahasia, atau zaman yang tidak pernah dinubuatkan. Zaman yang sebenarnya zaman yang tidak ada perbedaan. Zaman yang disebutkan tugas penyelenggaraan anugerah atau dispensasi anugerah. Karena pada zaman ini kita tidak di bawah hukum Taurat. Dan kebenaran ini hanya ditemukan di dalam surat-surat Rasul Paulus. Mengapa sampai ini kita selalu angkat bahwa ini hanya khusus keistimewaannya daripada apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Nah, saudara-saudara, coba saya melihat apa yang terjadi. Nanti kita bahas mengapa pertobatan Rasul Paulus atau mengapa uknumnya itu Rasul Paulus penting kalau kita berbicara tentang gereja tubuh Kristus atau zaman rahasia atau zaman anugerah. Yang pertama, apa yang terjadi? Dengan Allah, dengan menolaknya bangsa Israel, menempatkan seluruh dunia itu pada tara yang sama. Allah itu, Dia berkata, Dia merubuhkan dinding pemisah. Dinding pemisah itu yang memisahkan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain, yang membuat mereka menjadi satu peculiar people atau satu umat yang khusus di depan Tuhan. Nah, dengan cara itu Dia merubuhkan dinding pemisah. Apa itu dinding pemisah? Mari kita membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 14, 15 sampai 16. Dinding pemisah antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa Gentiles. Dia berkata, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan timbuk pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan oleh salib, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, Tuhan Yesus Kristus menyelipkan hukum Taurat. Dalam hal ini Dia mengakhiri hukum Taurat, membatalkan, kalau istilah yang digunakan di sini adalah membatalkan itu hukum Taurat. Dengan kematiannya Tuhan Yesus Kristus, Dia merubuhkan dan Dia membatalkan itu hukum Taurat. Nah, yang jadi dinding pemisah itu adalah hukum Taurat antara kita dengan bangsa Israel. Sekarang sesudah itu hukum Taurat dirubuhkan, sudah dibatalkan, akhirnya berarti kita sekarang tidak ada perbedaan antara orang Israel dengan bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, Dia merubuhkan itu hukum Taurat. Sekarang tidak ada hukum Taurat. Kita semua boleh datang kepada Tuhan, dan kita tidak di bawah hukum Taurat. Kita bisa datang kepada Tuhan tanpa kita mengikuti hukum Taurat, ketentuan-ketentuan dalam hukum Taurat. Apalagi pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang satu-satunya yang sekarang, yang dapat bisa menguduskan dan membersihkan segala dosa kita, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau perhatikan, berarti ini bisa saja orang bertanya, kalau begitu Pak, berarti mulai itu tubuh Kristus atau mulai itu gereja pada waktu rubuhlah dinding pemisah pada waktu Tuhan Yesus Kristus mati. Sebenarnya ya. Tetapi kebenaran ini tidak dinyatakan sebelum Rasul Paulus bertobat. Berarti tidak bisa dimulaikan dan tidak bisa dikatakan dituntut umat seluruh dunia untuk percaya kepada sesuatu yang belum dinyatakan atau belum diwahyukan atau belum dijalankan tugas ini. Hanya sebenarnya kalau kita melihat apa yang terjadi, walaupun di sana sebenarnya di pikiran Allah itu sebenarnya sudah terjadi di situ, tetapi Dia masih memberikan kesempatan bagi bangsa Israel. Itulah yang terjadi pada masa Pentekostes. Nah, hari Pentakosta itu mereka masih membawa satu tawaran kepada bangsa Israel.
untuk kerajaan mereka menerima raja mereka. Tetapi mereka masih tetap menolak. Nah, saudara-saudara, kalau kita lanjutkan, dia berkata, dia sesudah itu dia memanggil Rasul Paulus. Memanggilnya Rasul Paulus sesudah kematian daripada Stefanus. Kematian daripada Stefanus itu adalah titik penolakan daripada bangsa Israel secara bangsa. Sesudah Stefanus itu mati, sebenarnya disitulah berakhirlah tawaran Allah kepada bangsa Israel untuk menerima kerajaan itu. Sesudah itu tidak lama Paulus dipanggil atau Saul dipanggil. Dia dipanggil dan Alkitab berkata di dalam Efesus pasal 3 ayat 1, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau untuk kamu yang orang-orang bukan Yahudi atau Gentiles. Dan kepada dialah menjadi rasul untuk kita sekarang. Dia dipanggil sebagai rasul. Dia juga mengaku dengan pengakuannya, ini Tuhan yang memanggil dia, memberikan tanggung jawabnya. Misalnya di dalam Efesus pasal 3 ayat 2 dia berkata, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Coba perhatikan itu dia. Dia berkata ayat 1 Efesus pasal 3 ayat 1, aku ini Paulus. Mengapa dia tidak menggunakan kami ini? Karena kan sudah ada 12 rasul, padahal mereka lebih dulu. Tapi mengapa itu selalu dia menggunakan itu kata pengganti yang tunggal itu? Kata pengganti tunggal. Dan dia berkata, sama dengan apa yang dikatakan di dalam ayat 2, Efesus pasal 3 ayat 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia atau dispensasi anugerah yang dipercayakan kepadaku. Kata itu lagi ku. Mengapa dia tidak menggunakan kepada kami? Karena memang khusus, ada kekhususan. Kalau 12 bangsa Israel itu 12 suku, maksud saya 12 suku bangsa Israel diwakili dengan ke-12 rasul. Kalau sekarang satu tubuh itu yang adalah komposisinya adalah antara umat Israel dengan umat seluruh dunia bangsa-bangsa lain, itu yang mewakili adalah Paulus. Satu tubuh dengan satu rasul. Dia berkata bahwa kepada dia diserahkan. Tugas penyelenggaraan ini kepada dia diserahkan. Maksudnya dispensasi ini dialah yang menjadi sebenarnya penyelenggara. Nah, sekarang dia juga di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dia mengaku begini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, kembali lagi kepadaku, aku lagi sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, ini ada satu kata yang sangat penting di sini yang kita harus perhatikan. Yang kata di situ ahli bangunan. Di mana itu sebenarnya pada zaman sekarang kata di situ yang digunakan adalah arsitek. Dalam bahasa Yunani itu arkitekton, dia berkata dialah arkitek. Dia adalah arkitekton kata yang digunakan. Rasul Paulus dengan Allah yang punya rencana, dia merencanakan mewayukan rencana itu untuk Rasul Paulus yang menjadi penanggung jawab. Dia sebagai arsitek pada zaman sekarang. Bagaimana bisa dimulaikan gereja tubuh Kristus kalau seandainya arsitek belum lahir baru? Tentu saja belum. Berarti ini sangat penting kalau kita berbicara tentang permulaan daripada tubuh Kristus, keunikan daripada gereja tubuh Kristus, dan keunikan daripada dispensasi rahasia. Mengapa sampai dikatakan ini dispensasi rahasia, dan sifat-sifatnya keunikan daripada dispensasi rahasia dan dispensasi anugerah. Nah, saudara-saudara, kita melihat berikut apa yang dikatakan tentang pentingnya perannya Rasul Paulus di dalam dispensasi sekarang dan juga di dalam gereja ini. Rasul Paulus juga, dia adalah penerima wahyu untuk dispensasi sekarang atau untuk gereja sekarang.
Sehingga ini dikatakan misalnya dalam Efesus pasal 3 ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah dan yang menciptakan segala sesuatu. Di sini kita bisa berkata, kepada Dia dinyatakan apa isinya tugas atau dispensasi rahasia ini. Berarti kepada Dia. Tidak hiranya Rasul Petrus berkata dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan seterusnya, di situ dia berkata, memang kita seringkali mendapat masalah-masalah dengan surat-surat Paulus, karena surat Rasul Paulus itu sulit dimengerti. Memang dia sulit dia mengerti karena dia yang menerima sebenarnya adalah yang pertamalah diwahyukan kepada Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, berarti itu tidak mungkin kalau dimulaikan sebelum Rasul Paulus. Permulaan daripada tubuh Kristus dan juga perkembangan dari gereja tubuh Kristus dan dispensasi rahasia ini, Paulus mempunyai peranan yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Nah, saudara-saudara, kalau itulah sebabnya, saya tahu masih ada banyak, kita juga masih bisa membahas lebih mendalam tentang ini, tetapi kita harus berpikir, apakah kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan tanpa mengikuti Rasul Paulus? Bisa saja saudara akan katakan, wah, luar biasa. Mengapa kita menunjukkan seakan-akan kita mengangkat Paulus itu hampir sama dengan Allah? Bukan begitu. Tetapi karena ini Alkitab berkata, misalnya 1 Korintus pasal 11 ayat 1 berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sebagaimana aku mengikut Kristus. Saudara, kalau mengikuti Tuhan Yesus Kristus sekarang, itulah artinya. Berarti kita harus mempelajari dan kita harus melihat apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, doktrinnya, teologinya Paulus apa. Saya tidak bisa menyenangkan Allah kalau seandainya saya tidak mengenal apa yang ajaran untuk kita sekarang. Bagaimana kita bisa mengikuti Allah itu kalau seandainya kita tidak mengerti apa yang sebenarnya aturan-aturan permainan sekarang. Kalau saya mau melayani sekarang, apa yang saya harus beritakan? Ini saya harus memberitakan di mana? Pilih saja di mana. Perjanjian lama, perjanjian baru kita beritakan, tidak apa-apa. Aplikasinya kita ambil aplikasi. Bukan begitu. Itulah sebabnya kita harus, kalau kita berbicara bagaimana kita harus berkembang dan bertumbuh di dalam Kristus, dalam pengetahuan kita harus mengetahui ajaran yang sebenarnya. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang kamu telah terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Wah, ini memang agak ekstrim. Apa yang kita lihat, dia berkata kepada mereka, kepada jemaat di Filipi, apa yang kamu lihat kepadaku, apa yang kamu dengar padaku, apa yang kamu pelajari dari ajaran yang aku ajarkan kepada kamu, lakukanlah itu, dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, bisa saja saudara menjadi sincere, sangat sungguh-sungguh. Banyak sekali orang-orang yang melayani dengan berkorban sangat sungguh-sungguh, tetapi tidak memberitakan kebenaran. Nah, ada orang yang berkata, kita kan tidak bisa menghakimi Pak Pendeta. Bukan saya yang menghakimi. Penghakiman kita itu menurut apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan saya benar, dia juga benar. Tapi kalau kami berbicara, ajaran kami bertolak belakang. Siapa yang benar? Kita harus kembali kepada Alkitab. Alkitablah yang menentukan bagaimana benar. Sekarang kita bagaimana kita mengetahui? Bisa saja kita melihat, oh, ada juga tertulis di sini. Nah, kalau secara sejarah, kalau kita lihat perkembangan dari sejarah, bagaimana itu berkembang kekristenan. Dari Tuhan Yesus Kristus, kemudian ke-12 Rasul, terjadi hari Pentakosta. Siapa yang terakhir yang dipilih Tuhan menjadi Rasul? Rasul Paulus.
Apakah ajarannya sama dengan ke-12 rasul? Bukan. Mereka memberitakan di bawah hukum Taurat, sedangkan makanan saja berbeda. Sedangkan hari saja dia berbeda. Mereka masih membawa kurban persembahan. Pemikiran mereka itu adalah Injil mereka yang masih mereka menganggap itu bangsa Israel adalah yang paling terpilih dan paling khusus di hadapan Tuhan. Tidak ada persatuan antara kedua umat ini, Israel dan bukan Israel, ada yang terpisah bagi bangsa Israel. Ada banyak orang yang sincere, tetapi itulah yang kita katakan sincerely wrong. Kesungguh-sungguhan, keikhlasan Anda tidak membuat yang salah menjadi benar. Bisa saja saudara ikhlas, tetapi ikhlas salah, dalam posisi yang salah. Rasul Paulus, dia berkata begini, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kita harus usahakan. Ini kalau di dalam bahasa Inggris, kata yang dipakai di sini dia berkata, study. Belajarlah supaya kamu menjadi layak di hadapan Allah. Seorang pekerja yang tidak perlu malu karena ada belajar. Berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kalau dalam bahasa Inggris, rightly dividing the word of truth. Membagi firman Tuhan dengan tepat. Inilah penyebab mengapa sampai banyak sekali macam-macam teologi dan juga macam-macam gereja yang punya berita yang berbeda-beda. Kalau kita lihat memang dari permulaan perkembangan gereja itu ke-12 Rasul, mengapa sampai ada konsili di Yerusalem di Kisah Rasul pasal 15? Mengapa? Karena memang kedua kelompok itu dia, pengikutnya Paulus dengan pengikutnya, berbeda dengan ke-12 Rasul. Pemberitaan mereka itu berbeda. Memang berbeda, walaupun banyak persamaan. Mereka sama-sama percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Allah. Mereka percaya Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Banyak persamaan. Tetapi kalau kita berbicara tentang gereja, berbeda. Banyak sekali perbedaan. Mereka di bawah hukum Taurat, kita tidak di bawah hukum Taurat. Ini mereka memberitakan bahwa mereka itu adalah umat yang khusus, terpisah dari bangsa-bangsa lain. Sama sekarang tidak ada perbedaan. Sunat, mereka menekankan sunat, kita tidak menekankan sunat, karena itu bukan lagi sekarang, pada dispensasi sekarang. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan satu peringatan yang sangat penting, yang kita harus renungkan. Seperti apa yang dikatakan dalam Galatia pasal 1 ayat 8, dia berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kamu beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ini ekstrim, tetapi benar. Kira-kira kalau seandainya muncullah, sementara saya berbicara di sini, muncullah di samping saya itu malaikat. Masih kelihatan di situ dia mengkilat dengan sayapnya yang sangat putih. Kemudian dia berkata, jangan dengarkan itu perkataan dari para Mario. Jangan hiraukan itu apa yang dia baca-baca di situ. Janganlah, itu tidak benar. Dia sungguh-sungguh kalau seandainya dia memberitakan berlawanan dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab atau oleh Rasul Paulus, kira-kira saudara memilih siapa? Pasti mayoritas, kalau tidak semua, pasti akan percaya itu malaikat yang mengkilat masih bercahaya, yang ada sayap, karena kita berpikir wah luar biasa. Sedangkan sekarang saja orang-orang yang belum ada sayap, belum bercahaya, memberitakan segala berita-berita, mengatakan, oh saya pernah masuk ke surga dan turun sampai di neraka sudah berapa kali. Tadi saya berbicara kepada Allah, banyak sekali yang menjadi pengikut. Banyak sekali yang mengatakan, oh inilah firman Tuhan, saya terima wahyu tadi malam, inilah firman Tuhan. Pengikutnya luar biasa.
inilah sebenarnya yang kita harus renungkan, bahwa disinilah kegagalan daripada kekristenan di dunia sekarang. Disinilah kegagalan yang paling utama dan paling mendasar. Gagal mengetahui bahwa sebenarnya Injil dan kebenaran, siapa yang menentukan kebenaran sekarang? Ini kebenaran Anda tidak bisa menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan tanpa mengetahui kebenaran. Benar itu bahwa walaupun kita juga mengetahui kebenaran dan memberitakan kebenaran, tetapi tanpa kasih memang tidak ada artinya. Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh mempunyai kasih memberitakan, tetapi memberitakan yang salah-salah juga. Yang baik adalah memberitakan kebenaran yang benar dan juga dengan kasih. Hidup menurut kebenaran dan juga hidup di dalam kasih. Bukan hidup di dalam satu pemikiran yang kacau, sungguh-sungguh ajarannya kacau, tetapi penuh dengan kasih. Nggak bisa. Saudara-saudara hanya bisa dan dapat membuat sesuatu ajaran dan juga bisa melayani, bisa memberitakan, dan bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan kalau saudara mengetahui apa kebenarannya itu pada zaman sekarang. Kebenaran itu tidak bisa di luar daripada apa yang sebenarnya ditentukan oleh Tuhan. Rasul Paulus sekali lagi mempunyai peran yang sangat penting pada zaman sekarang, karena dialah utusan Allah kepada kita sekarang. Melalui dialah Allah menyatakan kehendaknya bagi saudara dan saya. Kita berterima kasih, luar biasa. Zaman kita sekarang ini disebut apa? Rahasia. Apa yang dirahasiakan Tuhan? Dispensasi rahasia. Apa yang dirahasiakan Tuhan? Dia rahasianya adalah sesudah menolak bangsa Israel, dunia semakin merusut. Seluruh dunia sudah dianggap Tuhan di dalam ketidaktaatan. Tetapi Tuhan menyatakan rahmat-Nya, kasih-Nya dengan membuka pintu yang luar biasa. Zaman kita sekarang sungguh, sehingga itu disebut zaman anugerah atau dispensasi anugerah. Karena disinilah dinyatakan anugerah Allah, kasih Allah yang melimpah-limpah, luar biasa. Luar biasa. Tuhan memberkati.